saya sudah menjelaskan tentang perbedaan rutan dan lapas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaannya antara rutan dan lapas. Rutan dan lapas pada prinsipnya mempunyai persamaan. Persamaannya itu diantaranya merupakan sama-sama unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Perkenan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama berdasarkan pengulangan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana atau kejahatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus yang terjadi pada lapas. Yang pertama terjadi pada tanggal 9 Desember 2023, di mana polisi menangkap Nurmawati, pelaku kekerasan penganiayaan di kelas lapas 2 Tangerang yang kabur beberapa hari lalu. Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan selaku Kapolres Metro Tangerang Kota, beliau menangkap Nurmawati di kediaman orang tuanya yang berada di Lampung. Dan yang kedua, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, seorang pria bernama Dedi Abadi berusia 38 tahun ditangkap lantaran mencoba menyelundupkan sabu dan obat terlarang ke dalam lapas Kedung Pane yang berada di Semarang. Dia kedapatan menyimpan dan menyembunyikan sabu dan ratusan butir obat lainnya di dalam tubuh. Di sini saya juga akan menjelaskan kualitas petugas pada lapas, di mana inti dari visi lembaga permasyarakatan adalah mendidik penuntut hukum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, filosofi lapas telah mengalami perubahan mendasar. Perubahan tersebut tidak lagi menjadikan lapas sebagai penghukum atau sosok yang membuat efek jerak bagi para napi. Lapas ini bertugas sebagai tempat mendidik dan membantu para napi agar bisa kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Mewujudkan visi lapas yang tertuang dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, ia menegaskan bahwa persoalan pada petugas lapas bukan pada kuantitas, melainkan pada kualitas petugas lapas itu sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengamanan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Y. Ambek Pramata, mengatakan insiden kerusakan di dalam lapas terjadi belakangan ini merupakan fenomena gunung es. Menurutnya, persoalan tersebut lebih rumit daripada yang selama ini masyarakat lihat. Oke, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang materi pengertian dan pengaturan pidana mati. Pengertian pidana mati, apa sih arti dari pidana mati ini? Jadi menurut salah satu ahli yang bernama Ruslan Saleh yang mengatakan pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Lalu di Indonesia sendiri, apakah hukum pidana mati ini berlaku? Pada dasarnya kita ketahui terdapat dalam Kitab Undang-Undang Perdana yang berlaku di Indonesia. Jadi dalam pasal 10 KUHP terdapat dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok sendiri terdapat 5 pidana di dalamnya. Yang pertama pidana mati, kedua pidana penjara, ketiga pidana kurungan, keempat pidana bersyarat, yang terakhir pidana denda. Sedangkan untuk pidana tambahan terdapat pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Oke, selanjutnya mengenai pengaturan pidana mati di KUHP dan di luar KUHP. Yang pertama, yang di dalam KUHP ada beberapa jenis pengaturan pidana mati. Di sini yang pertama ada makar terhadap presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 104,
kemudian memujuk negara asing untuk berperang diatur di pasal 111 ayat 2. Selanjutnya membantu musuh waktu perang diatur di dalam pasal 124 ayat 1. Selanjutnya menyebabkan huru-hara diatur di dalam pasal 124 bis. Dan makar terhadap raja atau kepala negara sahabat diatur di dalam pasal 140 ayat 3. Pembunuhan berencana diatur di dalam pasal 340, pencurian dengan kekerasan diatur di pasal 365 ayat 4, serta pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai diatur pasal 444. Kemudian yang kedua, pengaturan pidana mati di luar KUHP. Jadi yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh sahabat saya. Selanjutnya, kelompok kita akan membahas tentang pandangan para ahli terhadap kelompok pro dan kontra untuk pidana mati. Yang pertama, ada kelompok yang pro. Salah satu ahli bernama Lamborso dan Gravalo secara mutlak telah mengatakan untuk membela hukuman mati yang ada pada masyarakat, di mana untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin lagi dapat diperbaiki sudah pantasnya, bila mana sesuatu yang tidak berharga untuk dimusnahkan. Demikian pula dengan manusia yang telah melakukan kejahatan dan dipandang tidak mungkin rehabilitasi, maka sudah pantasnya untuk dilenyapkan. Yang kedua, dari ahli yang bernama Ramonet, di mana dilakukannya pemidanaan apabila kejahatannya sudah sangat merugikan kepentingan umum, maka pidana mati inilah yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan orang banyak. Selanjutnya dari pandangan kelompok kontra, di mana ada ahli yang bernama Beccaria menjelaskan statementnya, yaitu punishment sought to the crime, di mana hidup ini tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal dan tidak seorang pun yang mau menyerahkan hidup dirinya sendiri. 28 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disukai, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku seluruh dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. See you, bye.